Yang namanya mangku di Winten itu kan tujuannya supaya ada yang merawat. Betul. Ya, melestarikan puranya. Jadi pura itu ada penyungsungnya, ada kliennya, ada ketuanya, ada banjarnya. Maka sebetulnya seseorang yang akan dijadikan pemangku itu harus mendapat persetujuan dari umat di situ, di pura itu. Nah, setelah itu baru nanti dikoordinasikan. Artinya apa? Ada parisade di sana, ya. Mungkin ada organisasi lain, oke, sepakat dia. Tapi setelah itu harus ada semacam penelitian, ajaran, pelatihan, semua itu nggak ada. Akhirnya mangku ini nggak bisa disalahkan. Mereka mencari, entah belajar otodidak, mencari ke orang-orang yang sebetulnya bukan yang bertugas untuk memberikan pelatihan, banyak. Sehingga akhirnya apa? Mangku-mangku yang kita miliki ini beragam. Ada yang hanya bisa memandu sembahyang saja, ada yang bisa dharma wacana, nggak sama. Padahal pemangku tuh nggak ringan, itu berat sekali kok. Ya, karena pemangku tuh merupakan, katakanlah ini kan ajudan langsung dari Susunan dari pura, dan setiap hari setiap saat harus hadir di pura. Nggak bisa mangku tuh 5 hari baru muncul di pura, nggak bisa. Harus setiap hari. Sebulan sekali, setiap hari. Usia berapa ketika pertama kali mengurus jenazah itu? Ya SMP itu sekitar umur 14 lah. Itu sudah mulai bertugas mengkomando umat untuk memandikan sampai ke pemakaman? Iya, sampai ke pemakaman. Ya sampai selesai acara, sampai nanti di rumah ada Pitra Puja. Jadi memimpin Pitra Puja sampai 7 hari? Iya. Romo juga? Iya. Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Rahayu. Sahabat Menara Channel, kali ini saya nggak berani berdua lagi nih, ya kan? Saya harus bertiga karena ada sesepuh yang jauh-jauh dari Jakarta hadir di Kediri. Kebetulan ikut juga di prosesi upacara Puja Wali. Jadi sekalian kita coba diskusi sedikit terkait dengan perjalanan saya tempo hari, Pak Dewa ya. Saya nggak perlu memperkenalkan diri lah, masing-masing udah pada tahu. Jadi biar nanti sahabat Menara Channel ini, wah ini hostnya kurang ajar ini gitu. Kok tamunya nggak diperkenalkan diri ini kan. Nah, kemarin saya melakukan perjalanan ke Lampung, tepatnya ke Pringsewu, terkait dengan program 1000 Candi Nusantara. Kemudian di sana ketemu dengan pemangku masih muda, ya kan, masih muda, orang Jawa masih muda, sangat semangat. Yang menarik adalah beliau merasa dipaksa untuk menjadi pemangku, dan bahasa dipaksa ini ternyata nggak umum, Pak, di Kediri. Iya. Karena saya yakin juga di tempat lain juga sama. Ya. Jadi pemangku itu rata-rata dipaksa oleh yang memaksa, ya kan, untuk menjadi seorang pemangku. Kemudian yang terjadi adalah, baik lagi saya yang cerita pemangku yang di Lampung ini, setelah di Winten, Pak, sebulan itu tidak bisa tidur. Saking takutnya disebut sebagai seorang pemangku. Nah, bahkan istrinya sampai ketakutan. Tiap malam nggak bisa tidur. Ya kan? Nah, ini adalah sesuatu yang menarik sebenarnya. Nah, karena kata yang saya garis bawahi adalah dipaksa. Nah, kebetulan kita bersama Romo Mangku Sarkun. Ya. Beliau spesial tadi sempat sebelum kita diskusi ini kan sudah ngobrol panjang lebar karena kita juga sering ketemu, dan saya juga banyak informasi dari yang lain. Beliau itu dari usia muda itu sudah menjadi atau sudah berani, ya kan, menapaki jenjang sebagai seorang pemangku. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah ke Romo Mangku Sarkun, ya kan, yang pertama kali ya kan, berani mendapat sebutan sebagai pemangku, ya kan, itu apa sih yang melatar belakangnya? Apakah sama tadi dengan kasus dipaksa atau ada unsur lain ini kan? Ya. Nah, ini yang Terima kasih, Mas Tio. Untuk jadi mangku itu ya kalau di pribadi saya tidak ada paksaan. Tidak paksaan ya. Tidak ada dipaksaan. Tapi dulu itu saya memberanikan diri untuk menjadi pemangku dikala di umat kita, di
di umat kita itu di Jambu ini di Jambu, ya? Di Jambu ini ada umat kita yang meninggal. Itu proses untuk apa? Proses memandikan sampai mengubur itu sampai siang. Nggak ada yang ngurusin itu. Nggak ada yang ngurusin karena dulu kita ambil dari desa lain. Oh, berarti di Jambu sendiri belum ada pemangku yang bertugas gitu ya. Loh, tidak adanya pemangku ini kenapa? Ya. Apakah tidak ada sosok yang ditunjuk atau tadi dipaksa jadi pemangku? Ya ada, tapi kan hanya sekilas itu aja, hanya beberapa tahun. Nanti terus akhirnya nikah. Oh, berarti masih bujang udah pemangku. Masih ada. Terus nikah ini pindah keyakinan atau pindah desa? Yo kadang ada yang pindah keyakinan. Ya. Padahal seorang pemangku. Tapi memang pemangkunya kan masih muda. Masih muda tadi ya. Belum nikah itu. Oke. Kemudian usia berapa pemangku mulai? Saya mulai di kepemangkuan itu saya masih SMP. Masih SMP karena ya itu melihat itu loh Mas. Umat tidak ada, kasihan yang meninggal itu. Nggak ada yang ngurusin nggak ada yang ngurusi. Itu dalam hati saya itu menjadi terenyuh. Saya ketawa ini ini. Bingung saya kanunya. Bingung merasakan ini. Itu berarti Romo juga dipaksa oleh keadaan. Iya. Jadi yang maksa itu ada dua ya, keadaan sama keadaan ya. Tapi saya masih susah untuk ngomong ketika anak SMP kelas berapa itu? Kelas 1? Ya, masih kelas 1 ya, Mo? Kelas 1, berarti anak saya itu sekarang SMP kelas 2, ya kan? Saya bisa membayangkan anak SMP kelas 2 itu seperti itu. Tapi umat nggak ada yang protes ya, Mo? Ya enggak ada yang protes, ada apa? Mana yang protes? Umat malah bilang syukur. Umat malah ya, terima kasih gitu. Ada yang rumat. Tapi ya memang ya sudahlah kita karena kondisi seperti itu kita berani ya kita pakai panduan-panduan yang seadanya. Terus belajarnya gimana dari ada yang ngewinten Romo dulu memberikan pelajaran langsung apa dari buku-buku yang ada aja? Dari buku-buku yang ada. Jadi awalnya tanpa pewintenan jalan aja pokoknya ya. Masa saya masih berjalan. Tanpa pewintenan, Mo? Belum. Udah jadi melaksanakan orang pemangku. Wih, keren. Usia berapa ketika pertama kali mengurus jenazah itu? Ya SMP itu sekitar umur 14 lah. Itu sudah mulai bertugas mengkomando umat untuk memandikan sampai ke pemakaman. Iya, sampai ke pemakaman ya sampai selesai acara sampai nanti di rumah ada Pitra Puja. Jadi memimpin Pitra Puja sampai 7 hari. Iya. Romo juga. Iya. Untung yang meninggal nggak marah ya, Mo. Nggak protes. Yang meninggal itu yang ikut manut saja. Yang luar sini kan ini Pak Dewa ya. Kadang biasa kan anak-anak usia segitu ke ngurusin orang meninggal nggak berani. Nggak berani. Satu nggak berani. Ya karena saya ada pengalaman ya beberapa tahun yang lalu pemangku yang baru itu saya kan bukan pemangku diajak menemani. Ini pengalaman yang unik. Tapi ini SMP usia masih sangat biasa sore main bola itu masih bermain lah. Itu sudah harus menanggung beban seperti itu. Nah mungkin sekarang ke Pak Dewa dulu nih, kan? Nah, bahasa paksa memaksa ini ya. Nah ini menurut Pak Dewa gimana nih Pak? Memang sebetulnya di masyarakat Hindu kita ini lebih banyak dirasakan pemaksaan itu ya. Karena begini, penyiapan seseorang menjadi pemangku tidak pernah dilakukan tuntas. Oke. Ya misalnya begini. Oke, siapa yang mau diminta mangku sekarang? Udah geroyokan diminta. Bukan seperti itu, Pak. Ya terjadi. Enggak, ini salah satu. Kamu harus jadi mangku gitu. Salah satunya. Ya. Jadi, nanti ada yang mau jadi. Ya udah jadi mangku. Padahal dia nggak pernah siap. Setelah itu yang lebih celaka. Setelah diwinten tidak pernah diberikan pembinaan. Tidak ada proses pembelajaran ya? Pembelajaran, pelatihan, semua itu nggak ada. Akhirnya mangku ini nggak bisa disalahkan. Mereka mencari, entah belajar otodidak, mencari ke orang-orang yang sebetulnya bukan yang bertugas untuk memberikan pelatihan, banyak. Sehingga akhirnya apa? Mangku-mangku yang kita miliki ini beragam. Ada yang hanya bisa memandu sembahyang saja, ada yang bisa dharma wacana, nggak sama. Padahal pemangku tuh nggak ringan, itu berat sekali kok. Ya, karena pemangku tuh merupakan katakanlah ini kan ajudan langsung dari susunan dari pura, dan setiap hari setiap saat harus hadir di pura.
Nggak bisa mangku tuh 5 hari baru muncul di pura, nggak bisa. Harus tiap hari. Sebulan Ya? sekali, setiap hari. Kalau saya bahasa sederhana saya, pemangku itu sama dengan juru kunci. Iya, kuncian lah, kuncian. Tapi ini lebih berat, karena kuncian harus melayani masyarakat. Ya, kita mangku ya, melayani masyarakat. Dia juga harus menjadi penyambung lidah beliau itu. Apa yang harus disampaikan kepada masyarakat? Nggak mudah. Dan kalau tadi ada di Lampung itu ya, saya ketemukan di Samarinda. Oke. Masih muda, belum menikah, sudah 15 tahun jadi mangku di Pura Prajapati, bayangkan. Kasusnya serupa ya? Serupa. Tapi karena ini dia dipaksa oleh kakaknya jadi mangku, karena waktu itu di Samarinda susah jadi orang jadi mangku. Pura ada, mangku nggak ada. Oke lah, dia terima dengan terpaksa. Tapi apa yang dialami? Setiap ada acara di Pura Kayangan Jagatnya, bukan di Prajapati ya, dia selalu jatuh. Tangga itu ada puluhan anak tangga, jatuh ke bawah. Dan dia tidak luka apapun, nggak ada luka. Tapi ini kan jadi pertanyaan. Sehingga ketika kami ke sana, kemudian ada cerita tentang itu, kami coba telusuri ada apa. Oh, jadi dia rupanya karena dipaksa jadi mangku oleh beliau susunan kita, tidak diakui kepemangkuannya. Oh. Jadi beliau mengatakan, oh, nah, berarti sama yang punya tempat itu beliaunya nggak berkenan ya? Nggak berkenan, belum diakui gitu loh, belum diakui. Akhirnya apa? Terpaksa kita winter lagi. Nah, kebetulan waktu itu kita membawa seorang suli, ya udah kita winter lagi. Nah, pertanyaan lanjutan dari apa yang Pak Dewa sampaikan tadi, kan ada proses pawintenan. Seharusnya kan setelah pawintenan kan pembelajaran. Ya. Nah, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab? Pemangku yang baru di Winten ini, ya kan? Untuk proses pembelajaran tadi, ya kan? Ya. Jadi gini, yang namanya mangku di Winten itu kan tujuannya supaya ada yang merawat. Betul. Ya, melestarikan puranya. Jadi pura itu ada penyungsungnya, ada kliennya, ada ketuanya, ada banjarnya. Maka sebetulnya seseorang yang akan dijadikan pemangku itu harus mendapat persetujuan dari umat di situ, di pura itu. Nah, setelah itu baru nanti dikoordinasikan. Artinya apa? Ada parisade di sana, ya. Mungkin ada organisasi lain. Oke, sepakat dia. Tapi setelah itu harus ada semacam penelitian, track recordnya bagaimana? Oke. Nggak bisa. Ini sebelum di Winten ya? Iya, sebelum Winten, belum Winten. Ini sebelum sama dengan kalau di Sulingi ada namanya Dikse, Parikse. Mestinya mangku juga ada. Paling tidak kita lihat bagaimana kehidupannya, keluarganya bagaimana. Lalu itu secara fisik, secara skala. Secara skala juga harus. Artinya apa? Di mana dia akan jadi mangku? Ada seseorang yang mampu untuk memandu dia bersama-sama sembahyang di pura. Lalu dari pura akan ada tanda, ada sinyal, ada petunjuk. Oh enggak, dia belum mampu nih. Kenapa? Dia pernah begini, harus diselesaikan dulu ini, baru bisa jadi. Ada ini yang tidak pernah dilakukan. Tapi ingat, jangan salahkan si calon pemangku yang akan melaksanakan inisiasi atau pawintan itu harus mengawali dengan pembekalan, pemahaman dulu. Jadi sebelum jadi mangku harus belajar dulu tentang kepemangkuan. Ya tadi kan anggaplah proses penyaringan udah anggaplah lolos ini. Ya, seleksi dulu lah. Seleksi lolos ya. Kemudian kan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pemangku kan. Iya. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab ini ngajarin ini loh? Apakah beliau yang mewinten atau siapa yang lagi ini? Jelas gini ya. Ada pelajaran-pelajaran yang bersifat skala itu harusnya sekarang kan kita punya PSN. Ya, Pinandite Sangraha Nusantara. Mereka punya tugas itu. Tapi selain itu, yang dulu mengewinten Sang Nabe juga harus memberikan pelajaran, walaupun mungkin pelajarannya akan beda. Yang satu pelajaran bersifat pengetahuan skala, yang satu bersifat niskala. Pengisian rohani itu yang harus. Di samping juga, kalau sang pemangku itu betul-betul dia rajin nanti di pura itu, sesunan akan memberikan. Saya ketemu dengan beberapa pemangku yang mengalami hal-hal seperti itu. Ya, saya yakin Romo juga seperti itu kok. Nah, ini belum Pak, belum ke Romo mangku ini Pak. Nanti saya masih ada lanjutan masalahnya gitu kan. Banyak saya temukan mangku-mangku yang memang seperti itu. Artinya kan gini, balik lagi ke terkait tadi proses, anggaplah aguron-guron lah bahasa kerennya nih. Kalau ini nggak jalan, ya kan, berarti siapa yang mesti kita tuntut ini? Loh, kalau saya gampang aja, siapa dulu yang winten? Begitu ya? Ya, yang winten siapa, yang harus melanjutkan proses pembelajaran.
dan pelatihan tentang minimal dari Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, ya, Manusia Yadnya, harus itu Mangku. Tapi kan gini Pak Dewa ya, pembelajarannya kan dua arah nih. Ya. Yang diwinten sama yang mewinten. Ya. Nah sekarang kan biasanya, tadi kan anggap saya kan Mangku dipaksa, saya kan nggak harus belajar, ini kan nggak salah dong. Makanya persiapan untuk menjadi seorang pemangku itu harus utuh, lengkap, baik dari sang calon nabi yang akan memberikan pembekalan, juga dari Banjar. Kenapa kamu ditunjuk jadi mangku? Kenapa kamu dipilih jadi mangku? Jangan sampai ada unsur pemaksaan. Ya. Tapi kan kalau bahasa saya Pak, ketika dia sudah diwinten, bahasa paksa itu hilang sebenarnya. Gugur dengan sendirinya, ya kan? Ya kan? Tidak boleh lagi ada itu. Nah, ini setelah diwinten, kalau dia ngomong saya jadi mangku itu dipaksa, kurang ajar ini. Ya. Sepakat ya? Ya. Nah, ini kan? Ya. Jadi bahasa orang yang sudah diwinten merasa saya dipaksa jadi mangku. Walaupun seorang pemangku karena berbagai hal, berbagai sebab bisa dibatalkan. Tapi cari orang yang mampu melakukan itu. Nah, itu nanti itu terakhir Pak. Saya pernah lakukan itu. Enggak, terakhir itu nanti terakhir. Itu closingnya nanti saya pertanyaannya ke sana. Kembali ke Romo Mangkusarkun. Tadi kan SMP belajar sendiri nih otodidak nih, baca-baca mantram dan lain-lain. Kemudian di usia berapa mulai resmi nih, jadi umat sepakat, kemudian ada upacara pewintenan, itu di usia berapa? Wintenannya paling enggak. Dulu saya pewintenan itu di Pura Dewi Ratih. Ya, di wilayah Kayan Kidul juga ya. Kayan Kidul. Itu dulu yang mewinten itu Romo Dwijo. Ya. Pak seingat saya itu Romo Dwijo. Itu usia? Ya usianya ya masih SMP tapi sudah kelasnya kelas 3 Pak. Wah berarti udah anu lah, 3 tahun setelah itu lah, anggaplah 3 tahun setelah. Tapi dari usia gitu juga udah, kalau saya sendiri belum terpikirkan sama sekali. Ya, karena tadi keadaan ya. Karena keadaan. Nah sekarang kan gini, umat itu kan ya ada yang mulai anak-anak, ada yang sudah dewasa, ada yang sepuh nih ya. Ya. Nah bagaimana tanggapan umat nih? Karena kan kita ini orang Jawa ya kan, ewo yang pakai nih biasanya kan, ya kan. Biasa kan kayak orang yang bertugas untuk ujub sesaji saja, itu kan syaratnya harus sudah punya mantu, harus ada sepuh dan lain-lain. Nah ini ketika masih sangat muda kemudian terjun di dunia kepemangkuan, bagaimana nih tanggapan yang sepuh-sepuh dulu lah? Itu gimana? Ya kalau yang sepuh-sepuh itu ya tanggapannya ya adalah yang masih muda janganlah. Jangan. Belum saatnya. Belum saatnya. Berarti umum lah itu ya. Ya, itu masih umum. Ya seperti yang Mas Tio katakan itu. Ya harus katakanlah kalau ini menjadi seorang yang istilahnya yang dituakan lah, itu harus mantu dulu. Nah itu ya. Gitu. Dan sampai sekarang pun masih belum mantu sama sekali. Belum. Masih tapi kan sudah menikahkan orang kan udah banyak kan ya. Itu sama saja sebenarnya. Tapi kan ada istilah di Jawa kan ada sepuh, sesepuh, adi sepuh itu kan. Kadang kan kita ya memang tadi masih beruntung dipaksa oleh keadaan. Ya, daripada dipaksa oleh orang yang itu kalau keadaan ini kan yang bermain banyak. Ya kan? Banyak hal yang memaksa. Tapi tadi bahasa saya setelah diwinten kata paksa itu otomatis gugur. Harusnya gugur. Tidak boleh lagi diucapkan setelah itu. Karena setelah itu diucapkan sama halnya pewintenan itu tidak berjalan. Ya. Sepakat begitu ya? Sepakat. Ya. Nah ini mungkin bisa jadi bahan pembelajaran. Karena saya mendengar kata paksa jadi mangku ini masih sangat banyak. Dan mungkin ya di antara kita, mungkin saya Pak Dewa ini kan juga orang-orang yang tadi memaksa juga biasanya. Iya, kalau saya memaksa. Memaksa saya. Nah, kembali ke Romo Mangkusarkun. Nah, ini kan perjalanan panjang nih ya, dari SMP kemudian menikah kan usia berapa? 30 tahun. Wah, berarti panjang ya, 30 tahun. Di usia 30 tahun baru menikah. Artinya kan ini kan ada ruang kosong yang cukup panjang ya, lulus SMP kemudian sampai menikah. Nah, apa yang dijalani sebagai seorang pemangku orang Jawa yang mungkin apakah seperti puasa itu dijalankan itu? Iya, kalau dulu ya sering Mas kita. Ya puasa kita ke tempat-tempat ya, ke Punden, yang ke tempat yang disakralkan itu lah ya. Sakral itu. Ya, artinya
proses pendakian spiritual sebagai seorang anak muda juga dijalankan sebagai karena mengemban apalagi pemangku tadi ya. Ya. Ini ya mungkin berbeda dengan banyak kasus ya. Bahkan saya tuh mulai kalau tidur di rumah. Kalau tidur di rumah itu saya sudah punya istri. Belum punya istri saya tidak pernah tidur di rumah. Di luar. Sama seperti saya ini kan. Di luar semua sih saya. Tidur di hotel ya. Saya tidur di hotel atau tidur di penginapan di proyek ya, Pak. Karena saya orang proyek, Pak. Jadi beda kasus saja, Pak. Iya. Kalau Pak Dewa tanggapannya gimana dengan ini? Apa yang dilakukan oleh Romo Mangku ini sebetulnya itu menyangkut masalah kesadaran dan tanggung jawab sebagai seorang pemangku. Tapi sebetulnya ini memang sudah menjadi kebiasaan orang Jawa. Jangan bandingkan dengan orang lain. Walaupun bukan seorang pemangku pun tetap akan menjalani laku itu. Justru inilah yang memberikan sebuah nilai lebih daripada orang lain terhadap tokoh-tokoh kita di Jawa, apalagi yang sudah menyandang gelar mangku. Walaupun mangku di Jawa ini sebetulnya pekerjaannya tidak hanya menyangkut masalah hal-hal yang sekarang dianggap sebagai pekerjaan seorang mangku, enggak. Saya pernah menulis tahun 2011, 2011 saya menulis di Pesamuan Agung bahwa di Jawa ini ada pinandita yang mandita. Jadi pinandita yang melakukan pekerjaan seorang wanita. Dan itu tidak dilarang. Coba kita lihat. Hasil Mahasabha kedua tahun 1968 tidak melarang itu. Ya karena kita menyadari bahwa di Jawa ini nggak mungkin banyak kita dapatkan pendeta seperti di Bali, nggak mungkin. Jadi mau nggak mau, seperti misalnya di Jawa Tengah, contohnya di Lawu misalnya, kita ada seorang pinandita di sana. Beliau mengerjakan kegiatan keagamaan dalam melayani umat dari bayi lahir sampai orang meninggal, sampai ngelinggihan dia lakukan. Sampai pitrayanya selesai semua sampai tuntas selesai. Dan dia lakukan semua deoyatnya, pitraya semua, semua beliau lakukan. Desa Kalapatra ini memang harus ditegakkan secara utuh, jangan sekedar slogan. Betul. Di Jawa orang yang sudah menyandang kepemangkuan itu dia punya nilai spirit luar biasa, ya karena lakunya ini. Kalau laku itu dilakukan, Pak. Iya. Nah kalau sekarang kan saya melihatnya kurang lah. Tapi masih banyak orang-orang Jawa yang secara diam-diam melakukan itu. Apalagi belakangan ini dengan kondisi alam yang serba nggak jelas ini, orang mulai kembali mencari. Contoh aja, orang mulai ingat dengan leluhurnya. Betul. Nah, mulai ingat dengan leluhur, lalu melakukan apa-apa yang dulu pernah dilakukan oleh leluhurnya. Dan itu ternyata memberikan semacam kenyamanan. Jadi kalau sekarang misalnya orang mengatakan, wah sekarang ini semakin banyak orang Jawa melakukan. Sebetulnya diam-diam semakin banyak juga orang yang kembali. Nah ini masalahnya. Tapi terkait tadi Pak, terkait laku tadi kan dari saya berdua ini kan saya sama orang Jawa nih ya. Dilihat dari perutnya ketahuan nih, mana yang senang laku, mana yang tidak. Itu pelaku. Seperti itu. Nah inilah yang menjawabkan bahwa kualitas, saya tidak meremehkan siapa-siapa. Kualitas kepemangkuan orang Jawa yang betul-betul melaksanakan laku itu beda. Sangat beda, sangat beda dengan yang lain, sangat beda. Nah, saya tertarik yang ini dulu Pak Dewa, saya potong dulu ya. Tadi pinandita yang mandita. Ya, pinandita yang mandita. Nah, sekarang yang terjadi Pak ya, banyak di antara kita, ya kan, kita umat Hindu di Jawa ya, itu kan pola pikir teman-teman itu sudah seperti apa yang pola pikirnya teman-teman di Bali. Jadi contoh pekerjaan ini, oh ini mangku nggak boleh ini, yang melakukan harus ini. Nah, ini umum nih Pak, ya kan? Ini umum saya dengar di mana-mana. Romo Mangku tertawa itu berarti kan memang kenyataan ini kan. Nah, dengan kondisi ini bagaimana Pak Dewa? Sebetulnya begini. Nah, sebelum jawab, ini kan Pak Dewa sebagai anggaplah khusus malam ini adalah sebagai Sabawalaka PADI Pusat bidang keagamaan dan spiritual. Nah, ini tolong ada penekanan dari Pak Dewa sebagai pejabat pusat nih. Nah, terkait tadi kasus ini, ya kan? Jadi begini ya, yang namanya konsep Desa Kalapatra itu juga termasuk hal-hal yang terkait dengan tugas kepemangkuan. Jawa sendiri kita tahu, saya sudah jelaskan tadi, Jawa memiliki nilai lebih, spiritualnya memang lebih tangguh. Kita nggak bisa sangkal tuh dengan apa? Dengan laku puasa kelahir weton ya, belaknya orang tua. Puasa anak, ya hari raya anak, ya. Kemudian lagi tapa, banyak hal-hal ini yang menyebabkan sebetulnya kita sudah punya modal dengan kualitas yang lebih.
ketika orang Jawa mau jadi pemangku, ya, lalu dia tetap melaksanakan ini, dia nggak perlu banyak belajar dari buku. Alam akan memberikan pelajaran, ya. Tapi ya seperti itu. Orang Jawa harus betul-betul dia yakin dengan kejawaannya. Tidak hanya bangga karena seorang pemangku pakai baju putih-putih. Padahal baju putih lebih gampang kotor daripada baju hitam. Baju hitam biar disiram warna lain tetap ada hitam dia. Coba warna putih. Terus mata kalau nggak ada warna hitamnya buta orang itu. Sepakat. Nggak bisa. Jangan katakan, wah kenapa pemangku Jawa pakai baju hitam? Salah, yang ngomong itu salah. Ganti matanya hitam putih semua. Putih semua ya. Iya. Sepakat. Itu salahnya. Boleh kanu kita jadwalkan? Boleh. Boleh. Enggak. Seperti itu. Nah ini, orang Jawa sendiri harus paham jati dirinya bahwa kita memiliki nilai lebih untuk itu. Ya. Harapan saya kan begini Pak Dewa ya. Teman-teman kan banyak nih yang sekarang ini keluar nih ya. Keluar kemana-mana, ke Bali, ke daerah macam-macam lah, banyak lah. Tapi ketika balik itu sebenarnya bukan lagi membawa dirinya, tapi membawa orang lain di dalam dirinya. Ini kan jadi masalah ini Pak Dewa. Itu sebetulnya buat saya sih pengkhianatan terhadap leluhur itu. Kenapa? Orang Jawa memang dia pernah ganti leluhur. Nggak bisa. Orang Jawa tetap dengan kejawaannya. Leluhurnya ya orang Jawa. Ya. Sejak lahir dari Jawa, makan makanan Jawa, minum minuman Jawa, ya sudah. Dia nggak bisa berubah. Jadi kemanapun dia pergi, ketika dia kembali ke Jawa, tetap harus dengan Jawanya. Dengan kejawaannya. Seperti itu. Pemangku juga begitu. Walaupun dia di Kejati, Winten di Bali, dimanapun itu lalu pulang bawa sertifikat, kemudian bawa baju putih-putih, udang putih, tapi lupa dengan jawabannya. Maaf, yang namanya pemangku Sulinggih saat beliau ini memimpin kegiatan keagamaan Hindu, ini yang mendukung ini leluhurnya, bukan Tuhan. Maaf, bukan Tuhan. Tuhan tidak mengurusi yang begini-gini. Ini leluhurnya. Jadi kalau dia kembali ke Jawa lalu melupakan warisan leluhurnya, dia sendiri yang bekerja. Apa hasilnya? Tidak akan ada hasil. Biarpun dia Dwi Jati, Trijati tetap sama. Upacara hanya sekedar seremonial. Seremonial, hanya menyenangkan orang-orang yang hadir. Nggak lebih dari itu. Ingat, Hindu Indonesia ini, Hindu keleluhuran. Yang memberikan jalan kehidupan dan hidup kita adalah leluhur, bukan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kewenangan kepada leluhur kita. Leluhur kita tinggal melaksanakan saja. Seperti itu. Jadi tetap Jawa ya Jawa, nggak bisa yang lain. Wong Jawa aja lali Jawane gitu. Pasti, kalau lali ya pengkhianatan. Loh iya dong. Saya senang kalau ada kata-kata pengkhianat itu keluar tuh saya senang. Ekstrim. Bukan ekstrim. Di kamus ada kata itu, kalau nggak hapuskan kamus itu. Jangan ada kata itu. Sepakat. Ya. Pengkhianatan, kurang ajar ke leluhurnya ini harus sering digaungkan supaya kita ingat. Untuk mengingatkan sebetulnya. Bukan kita mengejek ya. Ya. Kalau kita biasa diejek. Jangan kenceng-kenceng Pak Dewa, nggak bagus itu. Ya apa saja ya. Nah, ini balik lagi ke Pak Dewa nih, mumpung lagi panas nih ya. Iya. Nah, ini kan gini, seorang pemangku, ya kan, bahkan Sulinggih Pak Dewa ya. Nah, bahkan ini pemangku dan Sulinggih lah, ya kan. Bahkan terakhir ini kan banyak kasus Sulinggih, ada yang tertangkap basah selingkuh, gitu kan. Pemangku juga ada yang demikian nih. Iya. Nah kan. Kalau saya boleh bilang, ini saya boleh bertanya nih ya, apa yang membuat seorang pemangku ataupun seorang Sulinggih, karena tadi saya udah ngomong seperti itu, yang membuat gelarnya sebagai seorang pemangku maupun seorang Sulinggih saat itu juga berhenti, atau otomatis stop sebagai seorang pemangku atau seorang Sulinggih? Sebenarnya banyak kasus seperti itu. Memang salah awalnya adalah pada saat Dikse Parikse itu. Atau pepintenan tadi ya? Sebelum pepintenan ya? Track recordnya seperti apa? Dikse Parikse kita sebetulnya tidak tuntas, hanya bersifat fisik, skala. Ya, hanya ditanya, wawancara. Ini skalanya bagaimana? Karena pekerjaan seorang Sulinggih maupun seorang pemangku itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat niskala. Ini yang penting. Kalau seorang pemangku gagal secara niskala, misalnya, besok saya pernah dulu ya diminta memberikan pembekalan 10 pasang calon pemangku. Besok akan di Winten. Sudah diberikan pembekalan oleh seorang Sulinggih. Ketika saya mulai pembekalan malam itu, saya bertanya, apakah ada yang begini-gini? 8 pasang itu cundake. Ada yang menggugurkan,
Ada yang keguguran, ada yang orang tuanya nggak diurus setelah meninggal. Ini Cuntaka semua. Nggak bisa ini langsung main di Winten itu nggak bisa ya? aja nggak bisa. Dampaknya nanti apa? Umat yang dilayani oleh mereka. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya saya bilang, oke, silakan besok di Winten aja. Tapi nanti kalau ada masalah, kita selesaikan. Itu aja. Tapi ada juga pasangan calon pemangku, minggu depan dia mau di Winten, istrinya orang Jogja, suaminya orang Bali, datang ke rumah, kita aja sembahyang. Oke, bukan saya yang mengarahkan, bukan saya yang harus menentukan kamu boleh atau tidak boleh. Ayo, sekarang urusan sama yang di pura sembahyang. Ternyata mangkunya yang ibu-ibu orang Jogja ini siap jadi mangku. Tapi suaminya masih maju mundur kayak tadi. Saya dipaksain. Waduh. Akhirnya 1 minggu kita berikan pemahaman. Pemangku tuh begini, begini, begini. Karena apa? Umat Hindu punya yang namanya catur asrama. Ya. Pertama dia sekolah. Kedua dia berumah tangga. Ketiga dia wanaprastha, sedikit demi sedikit meninggalkan keduniawian, mulai belajar kerohanian. Ya. Keempat jadi sulingge. Sebetulnya kita semua waktu masih hidup harus menjalani keempatnya. Tapi tidak secara formal, secara tampilan. Misalnya rumah mangku, ya. Saya misalnya itu Mas Tio bukan mangku misalnya. Tapi dia begitu usia pensiun, dia harus berperilaku seperti seorang pemangku dalam kehidupan kesehariannya. Setelah itu nanti umur 60, dia harus berperilaku seperti seorang sulingge. Berperilaku seorang sulingge. Bukan menjadi sulingge dengan pakaian sulingge. Kalau keempat nih tidak dilaksanakan, maka di Bali, Ngaben terakhir ada istilah ngaskare. Ngaskare itu mendikse si mati menjadi sulingge. Orang udah mati. Telat ya? Iya, bukan telat lagi. Kalau maaf ya, menurut saya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena dia tidak melaksanakan pekerjaan. Proses tahapan hidupnya yang tidak berjalan. Tidak berjalan. Jadi kita semua sebetulnya waktu masih hiduplah kita melaksanakan keempatnya sesuai dengan perkembangan umur. Makanya ketika ada usia pensiun, wah pensiun ini berarti itu wanaprastha yang dijalankan. Bagaimana kita sedikit demi sedikit meninggalkan kehidupan duniawi masuk ke ranah kerohanian. Jadi mangku, jadi sulingge itulah saatnya. Wanaprastha ya. Iya. Tapi yang tadi Pak Dewa yang membuat pemangku itu harus saat itu juga berhenti sebagai pemangku itu kan ada pasti ada pelanggaran nih. Sulingge juga ada. Ada. Pelanggaran apa yang bisa menyebabkan otomatis stop jadi yang pemangku? Pertama paling berat adalah pelanggaran yang menyangkut masalah etika. Ya, misalnya tadi Mas Tio juga menyebut sulingge ketangkep basah, selingkuh. Ini laki atau perempuan ya? Hilang udah. Kan kalau pemangku kan juga sama, Wintenan kan ya laki perempuan ini. Jadi dua-duanya ya, otomatis ya. Walaupun sekarang kan kadang-kadang kita nggak mungkin menghilangkan yang istri, yang sudah yang suaminya kita hilangkan. Tapi nggak terjadi karena tiba-tiba datang nabenya melakukan sesuatu, boleh lagi muput. Padahal dia sudah gugur secara ke wikuan ya. Sesana ya. Sesana ke wikuan itu dia udah gugur, udah hilang. Nggak boleh dia berhenti. Walaupun besok dia ingin jadi sulingge lagi nggak bisa. Habis dia. Itu pertama kan etika jelas. Yang kedua kalau dia terlibat kriminal ya. Berurusan dengan polisi ya. Kriminal. Habis itu. Tapi lucu sekarang nih ada seorang sulingge masuk penjara masih dengan kesulinggehannya. Ya kan lucu gimana ceritanya. Ya, bahasanya kan itu mungkin Pak, bertapa lagi di dalam penjara itu. Ya nggak ada orang nggak ada ya. Penjara. Yang jelas kalau sudah terlibat kriminal sesuai dengan sesana. Stop. Saat itu juga putus, selesai. Jadi orang biasa. Seperti itu. Ada berikutnya? Yang berikutnya ya aborsi. Sebetulnya ketika sudah di Winten atau sebelum di Winten, sebelum di Dikse dia aborsi. Harusnya, nah ini saya katakan, Dikse Parikse itu tidak tuntas. Waktu misalnya setelah dia wawancara dia oke, kemudian secara diskala sembahyang di pura, beliau akan memberikan sinyal, orang ini begini. Itu kalau beliau oke, jalan. Harusnya kalau beliau nggak oke, harus ada yang dilakukan dulu ya. Saya bertemu dengan kasus suami istri sulingge, orangnya baik sekali, sangat baik, luar biasa baiknya orang ini, suami istri ini. Tapi setelah beliau muput acara, muncul secara gaib 2 anak perempuan. Kita tanya,
Ya kamu anak siapa? Beliau nunjuk. Sulungnya istri. Ini ibu saya. Loh. Nah itu apa? Kita tanya ibu ini. Maaf ibu, pegawai istri, maaf. Ada muncul begini. Mohon maaf kalau kami salah. Tapi beliau ini dengan jujur mengatakan, iya Pak Dewa. Saya waktu saya menggugurkan 2 kali coba. Ya, tapi gimana? Udah jadi sulingnya. Ini yang salah sebetulnya ya mohon maaf. Nabe-nya. Jadi kita kemana-mana jadinya nih. Loh iya, habis gimana? Pak Mas Tio ngajak kemana-mana. Nah ini. Dan terus terang kembali kepada masalah pemangku tadi ya. Itu ya. Pemangku sebetulnya kalau dia sudah mengalami hal itu, dia harus ngomong. Ngomong dengan nabenya, dengan yang mewinten tadi. Pemangku itu, atau ngomong dengan sesepuh, ya, atau dengan pengurus pura atau pengurus parisade tadi. Solusinya ya. Bagaimana? Karena yang namanya winten itu nggak mudah membatalkan. Nggak mudah. Ya, tidak mudah dibatalkan. Satu jalan apa? Dia harus diperbaiki pola pikirnya, mindsetnya. Jadi seorang pemangku tidak harus kemudian merasa stres, depresi, berat. Tidak semua pemangku harus pinter. Nggak semua. Pekerjaan pemangku itu banyak. Malah sebetulnya pemangku tidak dilarang untuk nyapu di pulau ini, tapi tidak dengan pakaian pemangku. Bersihkan. Ya. Kemudian kalau ada rumput, jadi dibersihkan atau minta umat yang membersihkan. Gitu. Jadi merawat pura, seorang pemangku punya tugas merawat pura tidak beda dengan merawat rumah. Jangan rumput tinggi-tinggi. Kalau saya jadi petani saya pergi jauh-jauh. Tapi kalau ini kan menambah pekerjaan Pak Dewa ya. Bukan jadi menambah pekerjaan, itu bagian dari pekerjaan. Ya. Bukan menambah pekerjaan, bagian dari pekerjaan. Jadi permasalahan kan begini Pak Dewa ya. Di Jawa itu seorang pemangku ketika beliau memimpin suatu upacara itu kan karena apa? Kemampuan umat kan terbatas. Umatnya pelit, bukan kemampuan. Oh, bukan kemampuan ya? Bukan. Karena saya masih banyak jumpai. Kadang banyak coba sehari beli rokok berapa harganya rokoknya? Iya. Minimal sekarang rokok mungkin 30.000. Nah, ya iya. Kan? Tapi sehari 2.000 biasanya, Pak. Nah, memang kita gagal di sana karena memang pemahaman umat itu masih minim. Padahal ini sebenarnya pemahaman yang minim atau alasan supaya hemat gitu, Pak? Ya, dua-duanya. Dua-duanya ya. Tapi yang jelas itu harus dipahamkan dan dipahami oleh umat. Ya. Ada orang-orang yang harus menyampaikan itu, yang namanya penyuluh. Ya. Oke. Jadi begini, zaman kali loh ya. Zaman kali ini katanya yang dominan itu uang. Kalau kita berani memberi, maka kita berani menerima. Ya. Berani memberi uang, berani menerima uang dan lebih banyak kita menerima uang. Saya hampir setiap saat mencoba mencari, ada nggak orang cacat jual kerupuk di mana yang lewat? Saya cari. Kalau ada saya uber dia. Saya dana punya. Dan saya yakin, saya sejak tahun 2004 sudah tidak bekerja, tidak terima pensiun, ya. Tetapi saya bisa kemana-mana. Saya bisa ke Australia, saya bisa kemana aja bisa. Ada aja teman yang ngajak. Ya. Itu kenapa? Saya nggak pernah berpikir bahwa memberi itu harus pakai hitung-hitungan, enggak. Artinya kita memberi itu tidak harus menunggu kita punya ya. Wah. Ya. Telat nanti, Pak. Ya. Kita sebetulnya kalau bisa tiap hari hanya cukup dan punya Rp3.000 aja. Rp3.000. Nggak bisa banyak. Ya. Itu luar biasa. Ya. Itu nanti momen lainnya kita bahas terkait itu. Dengan dana punia dan lain-lain ya. Kembali ke Romo Mangkusargun. Ini kan saat ini berarti sudah usia menjelang 50 tahun. 45 ya. Baru 45. Artinya hampir berapa 20 tahun lebih ya. Sudah menjadi seorang pemangku, kemudian dalam perjalanan hidup ini kan ketika mulai berumah tangga, kemudian ada istri, ada anak, ada kebutuhan lain-lain dan anggaplah seluk-beluk kehidupan dalam proses grahasta ya. Nah, ketika sudah menjadi seorang pemangku, ya kan, ada nggak kesulitan nih, ya kan tadi kan pasti kan ekonomi juga akan berjalan ya. Nah, ada nggak kendala ketika dari bujang menjadi seorang pemangku, kemudian masuk ke grahasta, punya anak dan lainnya terkait dengan kehidupan, ada nggak? Atau dukungan istri bagaimana gitu? Anak-anak? Istri cuma ngomel nggak istrinya gitu. Itu. Saya mau ngomong gitu nggak enak, Pak? Ya, Astungkara istrinya itu
Ya, frekuensinya hampir sama lah ya. Tidak pernah banyak menuntut gitu. Oh ini atau karena Bu Mangku ada di depan saya? Oh, enggak, memang ya. Itu Saya itu gini Mas, saya ya as tunggara. Yang kemarin istri itu tidak banyak nuntut, artinya dengan kondisi seperti ini ya wis kita jalani aja. Ya. Artinya beruntung punya dapat istri yang seperti itu ya. Iya. Ya. Memang enggak pernah. Harus gini enggak pernah. Ya. Nanti apa yang kita terima, yes, kita nikmati bersama-sama. Surga nunut. Neraka katut. Ya, jangan mau, Bu. Jangan mau. Tapi nanti saya konfirmasi ke Bu Mangku Pak Dewa ya. Setelah kita nanti selesai saya konfirmasi sebelum pamitan nanti. Benar seperti itu atau enggak? Tapi bagi saya itu pengalaman luar biasa lah. Dari usia sangat muda kemudian sampai bisa bertahan sampai sejauh ini dengan berbagai macam pergolakan dalam kehidupan sebagai orang Hindu di Kediri. Kembali ke Pak Dewa lagi lah. Ini saya pernah diskusi Pak Dewa ya dengan salah satu pimpinan umat Hindu di Kediri lah. Ya kan? Berarti kalau di Kediri itu ada pemangku ya di atas 120 pemangku. Ya kan? Ada lebih dari 120 pemangku, kemudian termasuk saya juga diskusi dengan umat Hindu di tempat lain juga. Termasuk kemarin ketika di Lampung saya juga tanyakan juga. Di antara pemangku-pemangku itu ketika setelah diwinten sebagai pemangku, taraf kehidupan sang pemangku ini ada beberapa yang mengalami perubahan. Yang naik ada, yang standar ada, yang turun banyak. Nah, yang turun banyak ini yang jadi jadi perhatian saya, ya kan? Karena tadi kan saya seperti singgung ya, pemangku itu adalah beliau seorang pemegang kunci. Artinya beliau tahu sang pemangku itu harusnya menurut kacamata saya tahu siapa yang ada di dalam rumah yang beliau pegang kuncinya itu. Artinya kan beliau punya hubungan spesial dengan yang di pura lah atau yang melinggih di pura. Tapi ketika pemangku ini menurun pola hidupnya, ini kan berarti ada sesuatu yang salah kira-kira seperti itu. Nah, terkait ini kan pasti ada ada aturan-aturan yang tidak dijalankan atau apa. Nah, kira-kira menurut Pak Dewa nih, kenapa kok sampai turun ini? Jadi sebelum begini, kalau seseorang sudah menerima dengan secara fisik maupun secara rohani sebagai seorang pemangku, dia tahu semua tugas-tugas seorang pemangku di pura, ya. Kemudian dia melaksanakan dengan benar, melaksanakan dengan benar bagaimana dia punya tanggung jawab terhadap umat, gitu ya. Gak akan terjadi penurunan itu. Karena ketika kita diwinten sebagai seorang pemangku, ini sudah ada sebetulnya semacam standar. Standar ya? Ya, semacam standar. Memang dalam hal ini kita juga ingin supaya umat itu memanusiakan mangkunya. Maka kita diberikan kemudian 5 jenis yatnya itu. Ada dewa yat. Kalau dewa yatnya diurusan sama Tuhan nggak susah, nggak sulit. Tuhan nggak pernah marah. Ya, Tuhan oke-oke aja. Tapi urusan dengan leluhur ada kewajiban kita. Urusan resi, ya, ada kewajiban kita. Kemudian sesama manusia ada kewajiban. Ya, alam juga kita punya kewajiban. Nah ini biasanya kita agak lalai ketika berurusan dengan manusia yang namanya resi, dalam hal ini pemangku, sulinggih. Inilah yang menyebabkan di Bali kemudian sulinggih itu bisnis akhirnya. Nah kita nggak ingin di Jawa seperti itu. Maka sebetulnya harus ada penyadaran dari umat. Bagaimana setiap kurun waktu tertentu sang pemangku ini diberikan sesuatu, disampaikan sesuatu berupa yatnya. Yang namanya resi yatnya. Entah itu berupa sembako, berupa busana mangku misalnya. Ini harus. Sebab kalau ini dilakukan, maka ketika sang pemangku melakukan yatnya di puranya untuk umat, maka umat akan mendapatkan kesejahteraan. Nah ini yang nggak terjadi. Bukan saja menuntut pemangku itu harus bekerja. Nggak bisa. Enggak, maksudnya bekerja di pura untuk melayani beliaunya, termasuk melayani tamunya beliau, gitu kan. Jadi, tanpa kita mau memperhatikan kehidupan beliau gitu ya. Ya, jadi mangku itu dia punya kewajiban mensejahterakan alam, manusia, umatnya, dan juga melayani dengan pemujaan kepada beliau. Tetapi ini. Tapi kalau ini seimbang, nggak ada istilah mangku melarat itu nggak ada. Harusnya idealnya seperti itu ya. Terutama mangku misalnya datang ke pura cuman
Purnama Tilem. Gimana? Lalu pura nggak jelas, sampah di mana-mana. Gimana? Nggak bisa. Jadi sebetulnya kembali, kenapa ada mangku yang naik, ada yang datar, ya, ada yang drop. Banyak kan yang drop, Pak? Nah, banyak yang pada seperti itu. Beliau tidak butuh paham tugas mangku itu apa. Pertama, karena drop ekonominya, lalu beliau melalaikan tugasnya. Ya. Terjadi. Bukannya tugas dulu, baru, enggak. Kewajiban dulu baru hak. Baru mestinya seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya memang kalau kita berani sudah memilih dan ikhlas, bukan hanya lahir tapi juga batin sebagai calon pemangku, tidak ada istilah susah hidup tuh enggak. Kecuali dia punya keinginan lain, punya ambisi lain ya. Bisnis, banyak yang begitu. Ya, itu lain lagi. Kalau ini yang mendasar lah Pak, yang mendasar. Apa yang harus dilakukan pemangku nih, ya kan? Kalau seorang sulinggi kan ada suryanya wana dan lain-lainnya. Nah, kewajiban pemangku itu yang pokok lah, yang utama itu apa sih? Satu untuk ketika di rumah, kemudian di pura. Kalau di rumah pemangku itu ataupun juga bukan pemangku, saya misalnya, saya bukan pemangku misalnya, tapi saya harus berperilaku seperti pemangku. Istri berperilaku seperti Sarati Banten. Jadi dua-duanya ini ya akan nanti mengarahkan si anak. Jadi mangku nggak bisa hanya ingat pura tok, lalu anak istri dilupakan, nggak bisa. Tetap. Artinya kewajiban tadi kan di tahap berhasta juga harus jalan harus ya. Jalan. Ya. Jadi mangku itu ketika beliau sedang melaksanakan tugas sebagai pemangku, tapi di rumah tetap sama kayak tukang ojek. Sore dia ngojek, pagi dia jadi guru, orangnya sama. Ya pemangku juga begitu. Di pura beliau melayani, ya melayani beliau, melayani umatnya, melayani alam. Di rumah dia ikut melayani istri, melayani anak-anak juga. Membina, membimbing anak-anak. Tetap itu. Kemudian di pura, jangan mangku itu khawatir, wah sampah banyak, saya kan mangku, saya nggak boleh dong saya nyapu. Nggak bisa, tidak bisa. Seperti itu. Ya. Saya bukan pemangku dulu, sejak tahun 87 saya ke pura, tiap malam saya ke pura. Tahun 87 di Bali, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu saya nyapu di pura itu. Saya nyapu, lalu saya bersihkan semua sampah-sampah gitu. Setelah itu saya baru mulai sembahyang. Jadi kalau mangku, istilahnya ya, kalau mangku betul-betul melaksanakan kewajiban kepemangkuannya, tidak ada istilah mangku melarat. Tidak ada. Baik, dalam tanda kutip tadi ya, kalau dia datar, dia turun, berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang harus, ada sesuatu yang terlupakan dalam menjalani kewajibannya tadi ya. Baik. Ini kalau kita bicarakan, saya masih banyak sebenarnya pertanyaan yang mau saya keluarkan. Ya, tapi apa namanya? Mungkin nanti kemana-mana dan banyak orang yang tersinggung gitu kan. Orang tersinggung kan biasa. Ya. Kalau kita menyinggung nggak boleh ya. Sekarang apa bedanya tersinggung sama tersungging? Namanya cuma ditukar aja itu hurufnya. Mungkin terakhir untuk Pak Dewa. Tadi kan sempat disinggung seorang sulinggi berdagang. Ya kan. Padahal kita kan jelas ya penggolongan warna di Hindu kan jelas. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ya kan, Brahmana ya seperti tugasnya, Ksatria di sana di pemerintahan dan lain pemerintahan, Waisya ini kan ekonomi, ya kan, berdagang. Nah, sekarang kan kalau tadi disinggung seorang sulinggi berdagang, yang dijual ini apa sih Pak? Jadi begini, ini juga semacam lingkaran setan sebetulnya. Karena apa? Ada sulinggi lanang, ada sulinggi istri, ada Sarati Banten. Jadi sebetulnya maaf ya, yang tahu banyak tentang bisnis seorang sulinggi sebetulnya bukan beliau yang terlibat langsung, tapi Saratinya. Sarati ini bisa bisa kerjasama dengan sulinggi istri. Dan kalau sulinggi istri bilang sesaji sekian, yang namanya sulinggi lanang tidak akan komentar lagi. Sudah. Nah, ini juga sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan, antara lain kurangnya perhatian umat terhadap kesejahteraan seorang sulinggi. Gitu. Ini di Bali loh ya? Di Jawa nggak beda. Mudah-mudahan nggak sampai ke Jawa. Padahal udah sampai sih. Oh, udah sampai. Aduh. Wah, ini bahaya nih. Berarti saya kurang mainnya kurang jauh berarti, Pak. Jadi begini, kalau di Bali seorang sulinggi tidak boleh bertani. Yang tidak boleh pasti juga adalah berdagang. Ya tadi kan jelas toh Pak, kalau berdagang kan berarti turun. Brahmana turun jadi Waisya kan? Tapi kan tetap tampilannya Brahmana. Nah ini yang
menipu diri sendiri. Isinya udah beda. Nah, menipu diri sendiri. Kalau di Jawa yang tidak boleh seorang sulingge, mangku boleh loh. Itu hanya berdagang nggak boleh di Jawa. Bertani boleh. Iya bertani boleh Pak. Boleh bertani boleh. Berdagang juga masih boleh walaupun tidak langsung misalnya masih boleh kalau mangku boleh. Karena kalau bertani dia pasti berdagang Pak. Iya Ya otomatis kan? ya. Otomatis. Otomatis itu boleh masih boleh kalau di Jawa. Ya. Memang kalau sulingge mutlak nggak boleh berdagang. Ya mutlak. Maka ketika saya memprakarsai 7 resi Jawa sejak tahun 2009 kali ya, lupa saya. Itu resi-resi yang tadinya sebelum jadi resi punya usaha pedagangan gitu, berhenti, nggak boleh. Diserahkan kepada keponakan gitu. Bahkan yang di Gunung Arjuna dulu beliau punya kebun apel banyak sekali, diserahkan kepada adiknya. Ya. Dan nyatanya hidupnya beliau oke-oke aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu. Ya, mungkin saya nggak akan bertanya kembali. Nggak ada tambahan lagi. Ke Romo Mangku juga, saya udah susah untuk bertanya. Dengan perjalanan panjang Romo Mangku ini udah nggak perlu bertanya lah. Ya kan, saya bisa kenal sekarang itu udah luar biasa. Ya kan, kalau saya bicara lagi bertanya ke Pak Dewa, saya sama kayak ini motong kertas dalam lipatan ini Pak. Jadi tapi mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolin, apa yang terjadi di Bali jangan sampai terjadi di Jawa, ya kan, terkait sulingge yang berdagang atau lainnya itu tidak terjadi. Ya kan, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita obrolkan tadi dengan berbagai canda tawa, ya kan, bisa menjadi bahan pembelajaran kepada kita sebagai umat Hindu, baik seorang pemangku, baik seorang pengurus pura atau pengurus parisade. Untuk sulingge saya nggak berani mengajak belajar, ya kan. Dan tentunya itu membuat saya jadi takut, gitu kan. Karena saya sendiri usia udah anggaplah mendekati pensiun Pak Dewa ya. Ya kan. Kalau saya disebut pemangku itu menakutkan, gitu kan. Jadi saya berharap jangan sampai itu terjadi pada saya. Cukup saya menjadi seorang pemangku untuk anak-anak saya, untuk istri saya saja. Jadi untuk yang lain biar Romo Mangku Sargun aja yang mewakili, ya kan. Jadi saya cukup enak lah untuk menjalani hidup, ya kan. Jadi biar bahasa profesional itu jelas. Mana sebagai pemangku, mana sebagai umat, mana sebagai pengurus parisade, mana sebagai pengurus pura, bisa saling kerjasama, ya kan. Membuat semuanya nyaman. Ya kan? Upacara yang dijalankan nyaman, tadi ikhlas dengan eco dan miroso. Itu adalah suatu yang menarik, sesuatu yang sederhana, dan tentunya sama seperti Desa Kalapatra, susah untuk dilakukan. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi tidak menyinggung atau melukai hati sahabat Mandala Channel atau umat Hindu di Nusantara. Dan tentunya kalau itu terjadi, saya mewakili beliau berdua. Karena beliau berdua adalah tamu saya, maka saya yang punya hak tanggung jawab untuk mohon maaf apabila apa yang kami diskusikan banyak melenceng atau kurang diterima oleh umat Hindu di Nusantara. Dan terakhir, terima kasih Romo Mangku Sargun atas waktunya. Terima kasih Pak Dewa. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di waktu dan kesempatan lain yang berbeda tentunya. Dan untuk sahabat Mandala Channel dan umat Hindu di Nusantara, jangan lupa untuk mendukung terus kami dan kru Mandala Channel untuk membuat channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi channel yang bisa menularkan, memberikan pengetahuan kepada kita-kita di Jawa yang ingin kembali kepada ajaran leluhur Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe, serta membagikan apa yang kami sampaikan. Dan saya tutup. Om Santi, 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 Om. Jangan lupa, Jer Basuki Mawa Peo.